Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk live kali ini masih kita akan berbicara tentang polemik ijazah palsu Bapak Joko Widodo yang semakin kemana-mana, yang arahnya semakin jelas untuk tidak pernah sampai kepada proses persidangan. Semakin ke sini, makin ke sana arahnya ya, bahwa kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya tidak akan pernah sampai kepada proses persidangan. Dibuktikan lagi dengan semakin maraknya pihak pemilik tembok ratapan Solo menyebarkan para broker, para termul-termulnya untuk mengajak kepada pihak tersangka untuk melakukan RJ. Bahkan dengan terang-terangan si termul paling sial Andi Aswan itu membuat fitnah mengenai adanya niat daripada Dr. Tifa katanya untuk melakukan RJ. Itu kan dan sudah diklarifikasi oleh Dr. Tifa dan itu menurutnya adalah suatu fitnah yang keji ya. Sejak awal kasus ini bergulir di Polda Metro Jaya, sejak saat itu juga memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada istri saya yang menyimak ini ya. Jadi sejak saat itu juga gak pernah sejak saat kasus ini mulai dilaporkan di Polda Metro Jaya, sejak saat itu memang tidak ada niatan untuk menyampaikan kasus ini pada proses persidangan, hanya sebagai sebuah ancaman-ancaman saja agar para penggugat ijazah palsu ini mundur, tapi ternyata tidak. Agak pilek ini, agak sakit ini, agak kurang suara mungkin kurang pas karena agak pilek ini ya. Ya, terima kasih kepada sahabat sekalian yang menyimak ya, sesuai dengan thumbnail atau judulnya ini masih seputar ijazah palsu. Mungkin ada teman atau sahabat ingin menyampaikan pendapatnya di sini, kami akan bacakan dan kami akan berikan pendapat atau komentar yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda ala kuda putih. Masih seputar pemilik tembok ratapan Solo. Betul sekali bahwa Bapak Joko Widodo lah yang paling takut jika kasus perkara yang di Polda Metro Jaya itu akan sampai di pengadilan. Dialah yang paling takut karena paling takut karena ketika sampai ke persidangan maka dialah yang akan terbukti sebagai pelaku kebohongan selama ini. Sehingga memang sejak awal ya saudara sekalian, sejak bahkan di video-video yang sudah kami unggah sebelumnya, di short video beberapa bulan yang lalu, bahkan tahun lalu, kami sudah mengatakan bahwa tidak akan mungkin kasus ini sampai ke persidangan. Pihak Jokowi pasti akan berusaha mati-matian untuk menghalangi kasus ini jangan sampai ke persidangan. Terbukti ketika pelimpahan pertama ke kejaksaan, 700 alat bukti, 30 ahli dan 130 saksi sudah diperiksa. Ternyata pihak kejaksaan mengembalikan lagi berkasnya. Masih kurang apa sebenarnya? Dan penyidik itu bukan orang yang bodoh ya. Penyidik Polda itu bukan orang yang bodoh, mereka orang-orang berpengalaman. Mereka sudah tahu bahwa ini pasti sudah terpenuhi unsurnya, sudah terpenuhi, makanya sampai 700 alat bukti. Tapi ditolak oleh pihak kejaksaan. Kenapa? Ya karena memang ada perintah bahwa jangan diterima, jangan sampai P21. Jangan sampai di P21. Jadi dikembalikan, dan ini sudah sebulan ya setelah pengembalian berkas perkara, yang seharusnya kan batas waktunya cuma 14 hari. Setelah berkas perkara itu dikembalikan P19, harusnya setelah 14 hari batas waktu maksimal harusnya diajukan lagi ke kejaksaan. Cuma sekarang kan dibiarkan mengambang dengan cara
sayembara RJ, restoratif justice. Memang Pak Jokowi ini. Dan ilmunya Pak Jokowi sekarang ini yang dipakai oleh presiden kita yang sekarang ini ya, Pak Prabowo. Ilmu memelihara orang sakit, memelihara orang-orang yang bermasalah, agar dia pada suatu hari nanti diamankan oleh orang-orang bermasalah tersebut. Sekarang coba apakah ada ide atau pendapat yang bisa membenarkan secara hukum maupun secara sosiologi itu yang bisa membenarkan proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya tentang kasusnya Pak Joko Widodo ini. Ditinjau dari sudut pandang apapun, nggak ada yang bisa membenarkan perkara ini seperti ini jalannya dari sudut pandang apapun kecuali dari sudut pandang Termul ya. Tapi ya kalau Termul dimaklumi saja karena memang Termul itu tidak ketika dia memilih menjadi Termul maka sebagian besar akalnya sudah tidak berfungsi secara baik. Seperti Rismon Hasyolan Sianipar ketika dia memilih jadi Termul. Dan yang paling apes sekarang itu Rismon. Dia berada di antara dua persoalan. Dia sudah terlanjur ngomong lagi bahwa ijazah Bapak Joko Widodo asli, tapi sampai sekarang nggak ada RJ dan nggak ada SP3. Dia harus menyelesaikan beberapa tugas, yaitu dia harus menjatuhkan menjatuhkan kredibilitas Pak Roy Suryo. Itu tugas pertama daripada Rismon Hasyolan Sianipar yang sudah bikin malu masyarakat Batak menurut Bang Hotman Paris Hutapea. Hati-hati kau Rismon. Kamu sudah bikin malu orang Batak. Dan ribuan orang Batak sudah mengirim DM ke Pak Bang Hotman Paris. Ngomong aja pasti belotan, bahas apa sih lu, belajar dulu ngomong kalau mau ngomong. Ada yang panas ya. Tidak usah diprotes kalau gak ngerti omongan saya, sabar saja, anggaplah saja itu ujian ya. Anggap ujian saja ya. Nanti anggap aja ujian Pak. Siapa ini? Hasbi As-Saidi. Anggap saja ujian Bang. Kesabaran memang diperlukan untuk menghadapi saya ya. Karena mungkin Anda Termul sehingga kurang mengerti hal-hal yang benar yang disampaikan orang. Kalau Anda berpikiran yang agak waras atau setidaknya memanfaatkan akalnya dengan baik, pasti akan mengerti apa yang kami sampaikan, bahwa ijazah Bapak Joko Widodo yang katanya dari UGM itu 100% palsu. Sehingga dia takut kalau kasusnya ini sampai ke persidangan. Nah kayak LBP ya, Luhut Binsar Panjaitan ini kan waduh. Luar biasa ya, tapi sabar saja kepada para Termul, kepada Pak Hasbi As-Saidi, sabar saja Pak. Itu nanti semuanya akan terbongkar ya, karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kebohongan yang terbawa sampai ke kuburan. Semua pasti akan terbongkar. Jadi kepada Pak Hasbi As-Saidi, sabar saja. Suatu hari dan insya Allah tidak lama lagi, semoga nggak lama lagi. Meskipun banyak orang yang meyakini bahwa selama presiden kita masih Pak Prabowo, kasus ini tidak akan pernah terungkap secara terang benderang, yaitu kasus ijazah palsunya Bapak Jokowi. Sebagaimana kata Prof Nasrullah ya, kita abaikan saja ya, terima kasih ya. Sebagaimana kata Prof Nasrullah, sebaiknya kasus ini jika ingin kasus ini diproses hukum dengan benar, tunggu dulu. Ini kata Prof Nasrullah di salah satu acara di Rakyat Bersuara. Tunggu dulu sampai para pejabat yang diangkat oleh Pak Prabowo seperti Pak Kapolri itu berganti. Nah, itu baru kasusnya bisa selesai. Harus sabar ya, kita harus sabarlah ya. Kesabaran itu sebagian daripada iman. Hidup Jokowi ya. Kita doakan Jokowi panjang umur dan tetap hidup dengan baik agar dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya selama ini ya. Kita doakan Jokowi tetap hidup sehat, panjang umur, agar dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum di dunia ini.
Ya insya Allah kita pasti menang. Kebenaran itu akan harus terus diperjuangkan dan insya Allah pasti menang. Percayalah kepada para termul ini, sabar aja. Suatu hari nasib Anda akan berakhir dengan tidak seperti yang Anda inginkan. Jika kalian terus memfitnah orang, ini para termul ini kan kerjaannya itu sen kiri belok kanan. Sen kiri belok kanan dia. Jadi dia ngomongnya, nunjuknya ke orang lain, padahal dia yang tukang fitnah kan. Dia bilang, bahkan di kolom komentar kami banyak juga, ya alhamdulillah banyak yang termul yang apa namanya menanggapi dan memberikan komentar, bahkan mengancam kami dengan macam-macam lah, akan melaporkan lah macam-macam. Termul ini kan cuma bisanya begitu. Kalau dia kalah argumen, kalah logika, dia langsung mau bawa polisi. Para termul itu polisi aja nggak beres-beres ngurusin ini apa namanya Pak Rosuryo. Jadi nggak usah berpikir untuk melaporkan akun-akun yang lain. Banyak sekali loh sekarang akun-akun di Facebook, TikTok, YouTube yang mengomentari tentang ijazah palsu itu. Polisi nggak peduli. Kenapa? Rosuryo aja nggak beres. Kalian lagi para termul mau ngancam-ngancam. Aduh. Makanya tolong para termul itu kalau tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang baik dan yang salah dan yang benar. Kalau tidak bisa membedakan itu, cukup pastikan Anda masih berakal sehat, itu saja. Ya, itu saja. Jangan suka menuduh orang begini-begini, begitu-begitu, baru tidak ada dasarnya kan. Dan keutamaan termul ini ketika dia kalah argumen, dia langsung menghujat orang. Paling sering dia menghujat Ustadz Hosinuddin, dikatain ini itulah. Karena kan memang termul ini merasa manusia paling sempurna, manusia yang paling tidak punya cacat celah, ya termul itu. Betul sekali, yang penting uploadnya. Makanya gajinya termul itu kan pernah sudah beredar di beberapa sosmed, itu lumayan besar sih gajinya mereka itu ya. Ya, kembali ke ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Kembali kami tegaskan bahwa itu tidak akan pernah sampai ke proses persidangan selama rezim ini ya. Ini sudah bukan cuma saya, termasuk Pak Effendi Ghazali, termasuk Pak Mahfud MD pun sudah mengatakan demikian. Woy, ada lagi nih antikristus. Mohon maaf ya kepada siapapun, tolong kami tidak membahas masalah keagamaan di sini atau keyakinan orang lain. Tidak. Meskipun kami biasa hadir dalam debat-debat diskusi lintas agama, cuma di sesi ini kami tidak membahas tentang antikristus, karena sebenarnya orang-orang Kristen itulah yang antikristus. Kamu dasarnya apa? Dajjal katanya. Buktikan, jangan nuduh. Saya sudah buktikan. Tolong simak di video-video kami, video singkat, dan ada juga video-video yang durasi lebih daripada 3 menit. Kami sudah buktikan di situ ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu. Banyak buktinya kami sudah ungkapkan. Silakan disimak. Atau begini, kepada siapapun yang merasa ijazah Bapak Joko Widodo itu asli, yang punya anak kecil, yang punya anak yang usianya di bawah 12 tahun dan di atas 7 tahun, tampilkan foto Bapak Joko Widodo yang ada di ijazahnya, dan tampilkan foto Bapak Joko Widodo waktu dia jadi presiden. Sandingkan. Lalu tanya anak Anda, apakah ini orang sama atau bukan? Jawablah dengan jujur. Apakah itu orang yang sama atau bukan? Saya tidak perlu melihat skripsinya lah, tidak perlu melihat jejak pendidikannya, karena jelas sudah tidak beres, tidak karuan kan. Kalau Anda biasa nonton TV dan biasa lihat diskusi-diskusi di acara-acara TV, itu pasti Anda sudah bisa melihat jejak pendidikan Bapak Joko Widodo itu tidak ada yang beres. Buktinya dia pernah mengatakan, bahkan pihak polisi dan apapun itu mengatakan dia pernah KKN di Desa Ketoyan kan. Dan investigasi yang sampai ke sana ternyata tidak pernah ada berkenaan nama Jokowi. Maka muncullah di persidangan Citizen Lawsuit nama Jack. Jack. Muncul nama Jack. Kenapa harus ada nama Jack? Karena nggak ada yang kenal Jokowi. Jadi dimunculkanlah namanya, katanya waktu kuliah itu namanya Jack. Astagfirullah, macam-macam aja namanya.
Ini jadi dia ini manusia yang paling banyak namanya ya. Adalah dulu namanya Mukidi, apalagi Jainuddin Ngaciro. Jainuddin Ngaciro. Ada juga Mulyono. Tapi belakangan kan Pak Jokowi membantah kalau dia pernah bernama Mulyono. Mungkin sahabat pernah lihat videonya Pak Jokowi berbantah bahwa yang namanya Mulyono itu adalah teman kuliahnya, teman satu angkatannya yang bernama Mulyono. Kan dia bantah kan. Terakhir kan Jack. Jack. Jadi ada juga ini sebentar ya sahabat ya. Ada yang bertanya ini, coba lihat foto Anda 15 tahun yang silam. Foto saya 15 tahun yang silam pasti lebih muda lah dari sekarang. Cuma gantengnya insya Allah masih kurang lebih sama ya. Artinya pesonanya, senyumnya masih kurang lebih sama, hidungnya masih sama, susunan giginya masih sama, ya kan? Bibirnya masih sama. Coba lihat foto Pak Joko Widodo itu yang di ijazah dengan foto dia sekarang, masih giginya yang sama nggak? Percuma Anda sekolah tinggi-tinggi, termasuk kepada para penyidik itu ya. Percuma sekolah tinggi-tinggi kalau nggak bisa membedakan foto yang ada di ijazah sarjana Bapak Joko Widodo dengan fotonya Bapak Joko Widodo yang pernah jadi presiden itu. Itu percuma sekolah tinggi-tinggi kalau nggak bisa membedakan yang itu. Ya, jadi begini sederhananya beginilah. Tanya aja anak kalian atau saudara kalian yang masih kecil, tanyakanlah karena mereka itu kan pasti lebih hatinya lebih lebih jernih daripada kita. Selagi kepolisian belum direformasi dan Kapolri belum diganti, nggak akan terungkap. Betul, tidak akan terungkap. Karena kenapa? Karena Pak Kapolri kita saat ini, Pak Listio Sigit Prabowo, adalah orang yang dilantik sebagai Kapolri pada zamannya Pak Jokowi. Jadi beliau adalah orang yang menikmati hasil dari penggunaan dokumen palsu. Karena dia dilantik oleh Pak Jokowi dan masih menjabat sampai sekarang. Jadi mustahil dia akan memperkarakan bosnya ya. Itu. Aku sudah lihat Bang, tapi beda umur 30 tahun. Masa sih sama. Maksudnya aku sudah lihat Bang, tapi beda umur 30 tahun silam, masa masih sama. Masih sama, hidungnya pasti sama. Susunan giginya mau sama. Mau dia umurnya, yang penting sudah akil balik ya. Maksud kami dia sudah, kecuali anak umur 5 tahun dibandingkan disandingkan dengan foto yang umur 50 tahun itu jelas beda karena belum ganti gigi. Umur yang 17 tahun fotonya dengan umur yang 50 tahun fotonya disandingkan pasti masih mirip. Susunan giginya pasti masih sama sebelum dia ganti gigi palsu. Dan bibirnya pasti masih sama kecuali operasi plastik. Ya. Ujian masih sama. Kamu sebentar lagi juga masuk, bro. Astagfirullah. Orang ini pasti selalu bawa-bawa polisi ya. Sebentar lagi juga masuk. Saya juga sebentar lagi masuk kamar atau sebentar lagi masuk ke ruang sholat. Itu aja sih. Jadi kepada para termul, sabar sajalah. Jangan terlalu fanatik buta. Jangan sampai akal sehat itu diinjak-injak hanya karena merasa menyenangi ke suatu kaum ya. Jangan, tetaplah gunakan akalnya. Ini pembenci palsu, tunggu keputusan pengadilan, jangan suka nyinyir. Nggak akan ada putusan pengadilan. Kami sudah katakan, bahkan begini ya, bagi yang menyimak ya, analisanya begini. Bukan cuma saya yang menganalisa seperti itu, bukan cuma saya. Beberapa orang sudah melakukan, orang yang pakar telekomunikasi. Pak Effendi Ghazali, dia kan orang yang berpendidikan dan pengalaman. Dia sudah menganalisa bahwa kasus ini tidak akan sampai ke persidangan. Nggak akan mungkin. Mustahil. Bukan tidak mungkin, ya mustahil. Ijazah Jokowi 1000% asli kecuali dalam hatinya ada penyakit. Apa buktinya kalau dia asli? Pertanyaannya, buktinya apakah foto yang di ijazahnya itu, foto itu apakah itu foto yang sama dengan Pak Jokowi? Itu saja. Coba tanya anaknya. Jangan kita yang berdebat di sini. Mungkin Anda punya anak kecil di rumah, tanya aja lah anak kecilnya itu, perlihatkan itu. Ya, itu. Kita ngomong serius ini, bahwa
Siapapun yang mengatakan foto ijazah Bapak Joko Widodo itu asli, saya berikan tantangan, silahkan Anda uji sendiri dengan cara fotonya Bapak Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai presiden 10 tahun dengan foto Bapak Joko Widodo yang katanya dia diijazah itu, tunjukkan kepada anak Anda yang usianya di bawah daripada 15 tahun. Tunjukkan kepada dia, tanya, Pak, Nak, apakah ini orang yang sama? Nah, apakah ini orang yang sama? Tanya ke gitu. Nah, tunggu jawaban dia. Apa? Kalau palsu kenapa? Pertanyaan yang ini yang perlu ditanyakan Ibu Irma. Ibu Irma itu ya yang kader Partai Nasdem kalau tidak salah ya. Emangnya kalau palsu kenapa? Astagfirullahaladzim. Dia jelas melanggar undang-undang pemalsuan dokumen. Itu kalau palsu ya. Ada undang-undangnya, undang-undang penggunaan dokumen palsu. Jika palsu itu sudah melanggar undang-undang, jelas. Itu yang pertama. Yang kedua itu melanggar etika dan moral. Masa seorang pemimpin berbohong, memalsukan identitasnya? Itu ya yang bertanya, emang kalau palsu kenapa? Ya melanggar hukum. Ya, karena negara kita negara hukum. Jadi itu jawabannya sederhana saja. Lalu iya termurni itu termurni. Makanya tadi ada yang bertanya bahwa kalau palsu kenapa, ya sama aja pertanyaannya sih itu. Ibu Irma Caniago itu jelas melanggar hukum. Saya dukung Jokowi Bang, tapi lanjut pengadilan Bang dan buktikan. Jangan menarasikan dulu sampai ke nggak akan sampai ke pengadilan masalah kasus ini. Percayalah, kasus yang bergulir di Polda Metro Jaya itu tidak akan sampai ke pengadilan. Kalau dia punya niat untuk sampai ke pengadilan, jelas dari kemarin itu sudah dilimpahkan lagi kasusnya ke kejaksaan. Tapi sampai sekarang sudah kadaluarsa, udah nggak bisa lagi, udah kadaluarsa, sudah harusnya SP3. Ya kalau kita berbicara secara prosedur hukum begitu. Tapi kalau yang dipakai KUHP Solo ya seperti inilah, diulur-ulur, disebarkan para termul untuk merayu agar terjadi RJ. Yang penting Anda tanggung jawab nanti. Kalau silakan Anda berargumen depan penyidik, video ini sudah nggak apa-apa, disimpan aja, nggak masalah. Saya insya Allah bertanggung jawab sepenuhnya atas apapun yang saya sudah sampaikan. Silakan direkam, nggak masalah. Bagus lagi, saya viral kan. Jadi bisa sampai, mudah-mudahan secara dikenal masyarakat Indonesia lebih banyak. Mudah-mudahan saya bisa jadi presiden. Amin ya rabbal alamin. Nggak masalah sahabat sekalian, silakan. Siapapun itu. Kalau ada yang ini merekam apa pernyataan kami dan dipersoalkan, apapun yang kami sampaikan di sini itu menurut keyakinan kami yang didasarkan pada analisa kami dan menurut pendapat para ahli. Jadi jika ada yang merasa tidak senang atau merasa direndahkan atau dilecehkan atas pernyataan kami ini secara pribadi, tidak masalah. Kami siap bertanggung jawab secara hukum dan moral. Aman kan? Jadi tidak perlu sudah banyak yang mengancam-ancam kami seperti itu. Sudah banyak Pak. Jadi aman saja itu. Silakan saja. Bukan, saya jadi gini ya, ada yang bilang ini untuk konten-kontenan atau apapun, tidak masalah. Cuman sejauh ini tidak belum tidak ada penghasilan dari live ini kawan, nggak ada. Ya. Siapa yang tidak menyukai tipe janda seperti Andi dan kelompoknya? Terus lanjut. Ya banyak yang terlewatkan ini ya. Banyak yang terlewatkan. Banyak yang terlewatkan komentar-komentar, cuma kita ambil handphone yang satunya, nanti malah teringat, cuma tadi lupa bahwa handphone satunya ada di sana. Ya terima kasih si Jampang ya, alhamdulillah terima kasih semuanya. Loh ngapain masih tinggal di Indonesia? Ya karena saya lahir dan besar di Indonesia dong. Emangnya Indonesia ini punyamu? Masalahnya apa kalau saya tinggal di Indonesia? Astagfirullah, dasar termul ini ya, merasa dia yang punya tanah Indonesia ini. Aneh kalian ini para termul.
Emang kenapa kalau saya tinggal di Indonesia? Masalahnya apa? Lahir saya dan besar di Indonesia. Ada juga yang bertanya begini, ini terpercaya. Jadi ya, SMA syarat jadi presiden, kenapa buat susah kalau palsu sudah lewat tinggal kebohongan yang perlu dipertanggungjawabkan. Ya, saya kurang mengerti maksudnya juga begini, memang untuk menjadi syarat seorang menjadi presiden itu kan cuma ijazah SMA saja. Kesalahannya Bapak Joko Widodo itu kenapa dia pakai ijazah S1-nya hanya untuk dianggap keren. Hanya karena untuk dianggap keren dia pakai ijazah S1. Itu masalahnya. Sebenarnya dia pakai ijazah SMA nggak ada masalah kan? Karena nggak kasih ribet ini. Nggak akan seribet ini mungkin kalau dia tidak mau sok-sok keren. Dalangnya, wah ini jangan bawa-bawa SBY lagi. Dalangnya SBY katanya, astagfirullah, istighfar lah. Setelah diancam SBY, pihak SBY mengancam akan melaporkan, Jokowi langsung bilang tidak ada maksudnya begitu. Jadi polanya Pak Jokowi kan suka seperti begitu, suka melempar isu. Begitu, sudah melempar isu begitu direspon dia sendiri tarik kembali. Hukuman apa untuk Pak Jokowi kalau terbukti? Kita baca undang-undangnya saja ya. Apa hukuman bagi orang yang menggunakan dokumen palsu? Kalau tidak salah 4 tahun penjara. Kalau tidak salah ya. Silakan dicari sendiri, ada kok aturan undang-undangnya itu. Kalau tidak salah demikian. Hukuman apa kalau terbukti? Jelas kalau hukuman pidananya ada hukuman pidananya, belum lagi sanksi moralnya ya. Dan jika terbukti ada putusan bahwa ternyata ijazah yang digunakan Bapak Joko Widodo itu palsu, maka pada saat itu juga semua orang yang pernah diangkat oleh Bapak Presiden, oleh Pak Jokowi sebagai pejabat, saat itu juga akan langsung tidak aktif mungkin ya, mungkin kami kurang tahu, tapi kemungkinan besarnya begitu, akan langsung non aktif. Makanya para pejabat-pejabat sekarang itu diam, tidak mau berkomentar soal ijazah ini, tidak akan mau mengomentari. Para petinggi-petinggi partai atau ketua-ketua partai politik itu kan yang dulu membela Pak Jokowi, sekarang kan nggak ada yang bersuara tentang ijazah palsu ini, tidak ada yang ikut berkomentar. Karena serba salah, serba salah posisinya. Karena di mana sekarang ini masyarakat Indonesia 72% sudah meyakini ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu, yang S1. Menurut polling yang pernah diadakan oleh Bang Iwan Fals di akun X-nya, silakan dilihat, ada di situ. Jadi kalau ada termul mengatakan menurut rakyat Indonesia ini nih, yang mana? Dia ngambilnya dari mana, tolak ukurnya apa ya. Terus ada juga termul yang paling memalukan di salah satu acara pernah itu di Rakyat Bersuara, si siapa namanya lupa, David siapa itu, yang dari Makassar juga. Dia bilang tidak mungkin UGM mengeluarkan ijazah palsu. Ya iyalah, nggak mungkin UGM yang keluarkan ijazah palsu. Memangnya ijazahnya Pak Joko Widodo itu keluaran dari UGM. Jadi ini otak-otaknya, akal-akalnya termul ini memang kayaknya kurang maksimal dipakai ya. Tidak ada gunanya membahas karena tidak ada hukum yang berlaku. Tidak ada gunanya membahasnya karena tidak ada hukum yang berlaku ya. Sementara tidak ada hukum yang berlaku untuk itu ya, karena hukum yang ada hukum tapi tidak diberlakukan, mungkin begitu. Betul juga sih, sebenarnya tidak ada gunanya membahas, tapi anggaplah sebagai wawasan baru bagi kita semua, sebagai pengisi waktu-waktu kosong, atau agar ini tidak terjadi di kemudian hari. Anggap saja ya menambah wawasan baru lah ngomongin soal ini ya, karena biar bagaimanapun mungkin tidak ada gunanya memang, karena hukumnya tidak berlaku. Seandainya hukum diberlakukan, obrolan seperti ini sangat berguna bagi kita. Terus kenapa kita pilih dia? Karena dia bohongi kita luar biasa, dan dia senang dengan permalsuannya. Pertama, saya tidak memilih Pak Jokowi di periode kedua. Di periode pertama saya memilih Pak Jokowi, tapi di periode kedua saya tidak memilih lagi, karena setelah itu, karena begini, menurut kami memilih itu adalah suatu kesialan ya. Tapi bertahan dalam kesialan artinya memilih lagi, itu namanya kebodohan.
Jadi mudah-mudahan kami tidak termasuk ke dalam orang-orang yang bodoh ya. Untungmu apa bang? Ya terserah. Untungnya saya itu ya senang aja karena menyampaikan hal yang benar menurut apa yang saya yakini. Jadi ada yang bertanya, untungmu apa bang? Saya merasa senang ketika apa yang saya yakini benar saya bisa sampaikan. Dan saya akan merasa lebih senang lagi, lebih gembira lagi ketika saya mampu memperjuangkan apa yang saya yakini benar. Ya, saya punya, mohon maaf jika kita punya jiwa yang tidak sama, karena memang kita manusia ini diciptakan dengan beda-beda anunya ya, kejiwaannya. Kebetulan saya merasa senang ketika saya mampu menyuarakan apa yang saya yakini benar. Tidak peduli apakah Anda terima apa tidak, itu bukan urusan saya, yang penting saya sudah sampaikan. Dan apalagi ketika saya mampu memperjuangkan apa yang saya yakini benar, itu adalah satu kebanggaan bagi saya pribadi. Ya, gitu. Jadi kepada sahabat sekalian, tidak usah ini apa namanya, apapun yang Anda yakini benar sampaikan saja, tuliskan saja dimanapun yang Anda mau. Setidaknya yakin, percayalah, pasti Anda akan merasa senang, merasa ada kepuasan tersendiri. Meskipun itu tidak dengar orang, ya bodo amat, yang penting apa yang kita yakini benar kita sampaikan saja. Mau didengar orang atau tidak, ya nggak masalah. Berarti saya tidak merasa paling benar, cuma saya merasa apa yang saya sampaikan benar. Jika Anda merasa saya menyampaikan ini tidak benar, silakan dibantah. Cuma harus ada dasarnya ketika Anda membantah. Harus ada dasar argumennya. Harus ada, kalau dalam bahasa debat lintas agama itu harus ada dalilnya. Ketika Anda menyalahkan pernyataan saya, berarti pernyataan Anda yang benar. Maka sampaikanlah apa yang Anda yakini benar itu. Kalau memang kita berdebat, kita debat, adu data. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan pernyataan tanpa debat, enggak masalah. Sekedar tanya jawab. Ya. Belum pernah megang yang asli bilang palsu, itu namanya fitnah. Tidak, itu bukan fitnah. Ini suatu paradigma yang paling salah. Ketika dia mengatakan tidak pernah megang yang asli tapi berani bilang palsu. Karena kenapa saya berani? Kenapa kita berani bilang palsu? Karena dia tidak pernah menunjukkan yang aslinya. Ya. Ketika seseorang tidak berani menunjukkan apa yang dia yakini benar atau asli, itu jelas palsu. Dia sendiri yang meyakini itu palsu. Termasuk Bapak Joko Widodo sendiri yang membuat orang, Bapak Joko Widodo lah yang membuat orang meyakini ijazah dia palsu karena dia sendiri merasa ijazahnya tidak asli. Seandainya dia merasa ijazahnya asli, simple. Ambil ijazahku, silakan kamu uji, bawa ke luar angkasa pun silakan. Kalau memang Anda tidak percaya bahwa ini asli, silakan uji ke luar angkasa. Saya bertanya kepada Anda, siapapun termul ini, ketika ada orang meragukan ijazah Anda atau ada menuduh ijazah Anda palsu, apa yang Anda lakukan? Ada ambil ijazah Anda, perlihatkan ke dia. Atau ada yang menuduh Anda KTP, ada yang menuduh Anda bahwa Anda kelahiran tahun 90, padahal Anda kelahiran tahun 80. Lalu orang menuduh Anda kelahiran tahun 90. Ya kan? Atau sebaliknya, Anda akan perlihatkan KTP, ini KTP saya. Sesimpel itu. Jadi jangan dibolak-balik logikanya. Jangan dibolak-balik logikanya ya. Hal yang mudah jangan dipersulit. Jangan kita ikuti pola pikirnya Bapak Joko Widodo. Hal yang mudah harusnya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Gitu. Ijazah Jokowi asli palsunya betul. Jadi menurut Pak Rocky Gerung, satu kesalahan kita atau masyarakat Indonesia itu karena selalu mempertanyakan atau selalu menyuruh Pak Jokowi, meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Sedangkan Pak Jokowi merasa dia tidak punya ijazah asli. Ini kata Pak Rocky Gerung. Kecuali bila tunjukkan ijazah palsumu, mungkin saja. Mungkin saja Bapak Jokowi akan menunjukkannya. Itu menurut anekdot Pak Rocky Gerung ya. Apalagi UGM sudah mengatakan ijazah Jokowi asli. Kapan UGM mengatakan ijazahnya Jokowi asli? Gak pernah. Gak pernah Pak. Pak Hari Yanto gak pernah pihak UGM dalam satu pernyataan menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo itu asli. Gak pernah. Dia hanya mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo telah menjalani perkuliahan di UGM dan UGM sudah mengeluarkan jasa.
Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi itu adalah ijazah yang dikeluarkan UGM. Ada tadi yang terlewatkan ini ya. Ada yang bilang kepuasan menjelekkan orang dan merasa benar sendiri itu benar Bang. Begini. Yang dijelek-jelekkan di sini pertama dulu harus yang dijelek-jelekkan siapa? Dan merasa benar sendiri siapa? Saya tidak merasa benar sendiri. Saya merasa benar dengan banyak orang yang 72% masyarakat Indonesia meyakini, mempercayai bahwa ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Berarti saya tidak sendiri dong. 72% orang. Yang kedua, menjelek-jelekan siapa? Tidak perlu dijelek-jelekan. Karena Bapak Joko Widodo sendiri sudah mengatakan hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya. Ya kan? Rektornya, coba Pak Haryanto cari semua pernyataan rektor UGM itu. Adakah dia mengatakan bahwa ijazah sarjana yang dipegang Bapak Joko Widodo itu adalah keluaran UGM? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi itu cobalah dilihat sendiri ya Pak Haryanto ya. Saya cuma menyampaikan. Jadi kita jangan adu asumsi. Jadi silakan cari pernyataannya UGM di YouTube-nya UGM itu nah. Nggak pernah itu rektornya mengatakan bahwa 72% surveinya dari mana? Yang benar. Lihat di akun X-nya Iwan Fals. Lihat di akun X-nya Iwan Fals, di situ ada. Ya. Bukan 70 tapi 11.000 triliun kata Rismon. Iya, betul. Kata Rismon 11.000 triliun. Itu yang benar, itu yang lebih populer. Bukan cuma 72%. Tapi 11.000 triliun Bani Oten pada kelonjotan. Nah, ini ada teman saya ini di debat lintas agama muncul ini mengatakan Bani Oten pada kelonjotan. Ini bahasa-bahasa kami di di debat lintas agama itu yang mengatakan Bani Oten itu. Anda merasa benar, tentunya Anda bisa buktikan. Saya yakin Anda benar, hanya Anda berdasarkan narasi. Bukan berdasarkan narasi, saya berdasarkan data dan fakta ya. Lihat di video-video kami yang judulnya Uji Forensik Independen. Ya, di video kami itu yang di video durasi 3 menit ke atas. Uji Forensik Independen. Di situ membuktikan ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Yang kedua, mungkin sahabat sekalian masih ingat ketika Bapak Joko Widodo mau naik Harley Davidson chopper itu, mau ke sawah-sawah itu kan, dia pakai jaket Levi's kalau tidak salah ya. SIM ada, ya kan? STNK ada, BPKB ada, surat uji ada. Dia tunjukkan ke wartawan. Tanpa ditanya. Tapi soal ijazah itu kenapa dia berani tunjukkan? Karena dia meyakini itu asli. BPKB asli, STNK asli, SIM asli, surat uji asli ditunjukkan. Tanpa ditanya loh itu. Tapi ijazahnya berani nggak dia tunjukkan? Meskipun ditanya. Ya kan? Dari situ sajalah kita bisa melihat bahwa memang Pak Joko Widodo itu tidak meyakini ijazahnya asli. Jadi begini sahabat sekalian, siapapun yang merasa lulusan universitas tertentu, apalagi universitas negeri di Indonesia dia yang ternama ya, UGM adalah salah satu universitas unggulan di Indonesia. Siapapun akan merasa bangga jika dia lulusan UGM dan memegang ijazah dari UGM. Saya yakin siapapun dia akan merasa bangga. Sebentar saya jawab masalah ijazah saya itu asli ya. Siapapun akan merasa bangga. Tapi ketika Bapak Joko Widodo ditanya tentang ijazahnya, malah dianggap menghina. Padahal dia mengaku lulusan UGM, tapi disuruh tunjukkan ijazah UGM-nya, menghina katanya. Apa ini? Orang waras mana bro yang tidak bangga jadi lulusan UGM? Ditanya jasanya malah menghina. Astagfirullahaladzim. Logika dipakai dong. Kok orang ditanya ijazah kok dibilang menghina?
Forensik independen itu sepi. Uji forensik independen bukannya pihak Bang. Ya, itu kan Anda tadi menanyakan apa buktinya, jadi kami tunjuk di situ. Kalau itu kan uji forensik independen itu cuma bahasa kami saja, padahal itu untuk menanyakan ke uh, beberapa orang yang ada di sekeliling kami. Paling tepatnya begini, sahabat sekalian ya, siapapun Anda, paling bagusnya begini, daripada Anda berdebat dengan pikiran Anda sendiri, tunjukkan foto Bapak Joko Widodo yang ada di ijazah itu. Kan sudah ada yang berwarna itu yang beredar, yang dari AI. Lalu tunjukkan foto Bapak Joko Widodo yang pernah jadi presiden itu loh. Sandingkan, lalu tanya kepada anak kecil. Pertanyaannya begini, apakah ini orang yang sama? Dan tunjukkan foto Pak Joko Widodo yang pernah jadi presiden. Sandingkan dengan foto Bapak Joko Widodo yang masih muda. Kan banyak itu beredar fotonya Bapak Joko Widodo yang asli, yang tidak berkacamata. Sandingkan, lalu tanya kepada anak kecil, apakah ini orang yang sama? Pasti dia bilang orang yang sama. Tapi begitu Anda sandingkan dengan foto yang berkacamata, pasti dia bilang bukan orang yang sama. Kami sudah melakukan lebih daripada 30 sampel. 30 sampel orang yang kami tidak kenal dan mengatakan hal demikian. Yang berkacamata tidak sama dengan Bapak Joko Widodo. Ya, jadi pendukung Jokowi asli para penghancur bangsa, betul, para penghancur, pengadu domba selalu di polanya itu suka sen kiri belok kanan lah. Paling NKRI harga mati, contohnya Yakult itu loh, mantan Menteri Agama. NKRI harga mati, korupsi kuota haji. Nah, ya kan. Jadi tidak usahlah terlalu apa namanya, NKRI harga mati tapi sudah suka mengadu domba satu sama lain. Nah, ini kerjaannya ini kata siapa namanya ini, Ray Rangkuti, Jokowian. Ulahnya Jokowian itu begitu, sedikit-sedikit HTI, sedikit-sedikit makar. Itu tuduhannya Jokowian kayak gitu tuh. Terus apalagi namanya, sedikit-sedikit lapor polisi. Itu orang Jokowian ya gitu tuh, kayak itu termul ya kayak gitu tuh. Jadi ya kita tidak usah mengeladeni termul, tapi termul ini lucu-lucu loh Bang. Salah sekali termul itu lucu-lucu memang. Lagi lucu-lucunya, jadi nggak apa-apa. Saya tidak merasa so benar, bukan cuma saya mengatakan ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Pak Roy Suryo loh itu loh. Bukan so benar kawan. Kalau memang Anda jadi gitu ya, kepada siapapun yang menghujat saya mengenai Bapak Joko Widodo palsu itu, silakan. Saya baca semua ini, chat yang kontra ini saya bacain semua ini. Semua saya bacain, bahkan yang saya jawab ini, yang menghujat, yang pendukungnya, yang termul yang saya baca. Bahkan yang pendukung kami ini saya tidak terlalu baca ya, karena alhamdulillah kami sudah paham, artinya sejalan. Malah yang termul ini perlu dicerahkan, ya kan? Malah yang saya tanggapi di sini, yang termul, ingat, tidak percaya kepada ijazah Bapak Joko Widodo maka termasuk orang-orang yang memfitnah. Ingat, fitnah itu dosa, itu fitnah. Ini namanya kita dipaksa untuk dungu, dipaksa untuk mempercayai sesuatu hal yang tidak jelas keberadaannya. Bayangkan bahasanya. Ingat, siapa yang tidak percaya Bapak ijazah itu asli, maka itu sama dengan memfitnah. Betul-betul ya. Betul-betul kita dipaksa kawannya, dipaksa untuk percaya kepada sesuatu yang tidak jelas keberadaannya di mana, sumbernya dari mana. Dipaksa untuk dungu. Ya, janganlah sahabat termul ya, kepada sahabat yang masih termul, janganlah paksa kami seperti itu. Biarlah kami dengan apa yang kami yakini benar dan kami punya dasar argumennya. Kalau Anda merasa itu fitnah, tunjukkanlah, buktikanlah. Kalau memang kami memfitnah Anda, ya silakan buktikan fitnahnya di mana. Mana aslinya? Ya, kapan beresnya ini belum tahu ya. Kalau menurut Pak Effendi Ghazali, ini akan beres setelah tahun 2029. Artinya setelah pergantian presiden atau sekitar pergantian rezim ya. Menurut Pak Effendi Ghazali. Tapi menurut Pak Mahfud MD kalau tidak salah atau siapapun itu tahun 2036. Nah, lebih jauh lagi kan? Lebih jauh lagi.
Tidak akan beres selama masih pemerintahan saat ini, tidak akan beres. Jadi kita doakan saja kepada siapapun yang memimpin negeri saat ini, yaitu Pak Prabowo, semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan ketepatannya dalam berargumen atau bernarasi. Yang katanya ingin menegakkan hukum, membasmi para koruptor sampai ke Antartika, yang mudah-mudahan aja terbukti. Kalau masalah MBG jangan kita bahas dulu ya, nanti di waktu itu MBG adalah sesuatu yang menyesatkan, nantilah kita bahas. Foto Jokowi, Pak Joko jauh berbeda sekali itu. Sangat jauh berbeda. Ya, presiden ijazahnya palsu, negara hancur. Terbukti Pak. Nah, jadi begini, ini kita sekedar berbagi pengalaman ya. Mungkin mereka yang merasa menikmati hasil dari apa yang para termul ini, kan mungkin dia menikmati hasilnya secara baik. Sakit hati ya kalau terus. Tidak, saya nggak kalah terus. Saya malah pemilih Pak Jokowi loh. Saya lillahi ta'ala demi Allah, di 2014 saya salah satu kontribusi suaranya Pak Jokowi. 2019 saya golput karena Jokowi melawan Prabowo, saat itu saya golput. 2019 golput, tidak memilih. Nah, pihak UGM bilang asli kok. Kapan pihak UGM bilang asli? Yang mana? Kapan? Di mana UGM mengatakan bahwa ijazahnya Bapak Joko Widodo asli? Jangan asal ini, artinya ikut-ikutan ngomong tadi, tapi tidak melihat videonya. Video yang disampaikan pihak UGM itu. Jangan Pak, simak dulu lah apa yang disampaikan pihak UGM itu, baru Anda mengatakan itu asli. Oh, pendukung Prabowo. Saya tidak pernah mendukung Pak Prabowo. Saya tidak pernah memilih Pak Prabowo ya. Saya sampaikan, saya ulangi, di tahun 2014 saya pertama kali mencoblos itu, ikut pemilu itu, saya memilih Pak Jokowi 2014. 2019 saya golput. Di 2024 saya memilih Pak Anies. Kalah tidak masalah. Tidak masalah. Artinya apapun itu, karena presiden kita sekarang adalah Pak Prabowo, ya kita dukung. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita ikuti kebijakannya. Ya. Kebijakan Pak Prabowo yang apapun sekarang ini mau tidak mau kita ikuti. Tapi nggak ada salahnya kita mengkritik jika itu dianggap tidak tepat. Dan banyak loh sekarang yang mengadukan ke MK mengenai kebijakan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sekarang ini kan kiblatnya biar bagaimana dia itu hidup Jokowi. Karena Pak Prabowo kan merasa bahwa karena Pak Jokowi lah sehingga dia bisa dilantik jadi presiden, bukan karena dipilih oleh rakyat. Buktinya pada sesaat setelah dia merasa terpilih, menang pemilu, dia mengatakan bahwa dengan bantuan presiden yang ketujuh kita bisa menang. Berarti kan dia meyakini bukan karena dipilih oleh rakyat. Jadi begitu. Ternis, apa yang ternis? Jan Etes jadi presiden. Ini lebih tidak sehat pikirannya ini. Jan Etes yang anak kecil itu mau jadi presiden. Ini tidak sehat ini. Sampaikan hal yang Pak. Sampaikan hal yang apa nama itu, yang agak rasional lah. Jan Etes mau diadukan jadi presiden. Nah, termul ini pembela maling, betul sekali. Itu lagi ya, termul ini semoga diberikan apa? Mari kita doakan ya sahabat sekalian, semoga para termul ini diberikan hidayah agar kembali kepada pemikiran yang benar. Ya. Orang bodoh bicara sambil tertawa. Jangan anggap ujian, Pak, anggap. Jangan suka menghina, menyatakan orang itu bodoh sedangkan Anda sendiri tidak bisa mencerna apa yang Anda sampaikan. Tidak masalah kalau saya berani mengatakan seseorang itu bodoh dalam definisi apapun, insya Allah itu benar. Ya, dalam definisi apapun. Seperti Pak Prabowo, menurut Ketua BEM dia itu bodoh. Tuh, bukan saya mengatakan demikian ya. Itu salah satu pernyataan yang benar yang menurut kami. Ya, tuh contohnya. Waduh, berarti Anda nggak melihat Rektor UGM sendiri yang menyatakan, ya di mana? Kirim linknya di sini. Berarti Anda menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo itu asli. Makanya jangan.
Mana saudaraku? Mana videonya? Di situ Pak, coba disimak baik-baik. Pernyataan Rektor UGM Ibu Opa Emilia itu tidak pernah menyatakan bahwa ijazah yang dipegang Bapak Joko Widodo itu adalah asli dari UGM. Tidak pernah. Yang dikatakan Ibu Opa Emilia bahwa Bapak Joko Widodo telah menjalani perkuliahan di UGM dan UGM telah menerbitkan ijazah sesuai dengan prosedur. Itu yang dikatakan Opa Emilia. Tapi dia tidak mengatakan UGM telah menerbitkan ijazah sarjana Bapak Joko Widodo. Tidak. Tolong disimak baik-baik. Pernyataan itu diplomatis, kawan. Jadi dalam mencerna itu harus diperhatikan kata per kata, bahkan tanda bacanya harus diperhatikan. Betul, tidak ada UGM menyatakan ijazahnya Bapak Joko Widodo itu asli. Tidak ada. Betul lagi nih, kita mengatakan bodoh jika orang itu sudah dikasih tahu tapi tidak memahami. Betul juga itu salah satu terminologi yang tepat tentang bodoh ya. Jokowi punya titel yang keren, Dr. Andes Insinyur, luar biasa ya. Orang ini so pintar? Tidak, memang saya pintar Pak. Alhamdulillah saya termasuk orang yang cerdas ya di sisi akademis. Kalau mau dilihat track record saya, luar biasa lah menurut saya pribadi. Saya sangat bersyukur ketika sekolah itu, karena zaman dulu kan masih ada ranking-ranking itu, saya selalu pada peringkat yang teratas lah dalam ranking. Ya, yang kedua, saya ini sekedar penyampaian saja biar tidak terlalu ini. Saya ini pernah berlayar sampai ke luar negeri, dan di kapal saya sudah pernah menjadi seorang kapten atau nahkoda. Jadi secara pengalaman saya cuma luar biasa lah, mungkin yang termul yang ada di sini ya. Jadi ada yang bilang, apa sumbangsi Anda untuk negeri ini, katanya kan, bicara. Saya nanya, pertama saya orang tak pajak, saya punya NPWP, nomor pokok wajib pajak, itu salah satu sumbangsi pertama saya ke negeri ini. Saya pernah bekerja di luar negeri dan gaji saya dipotong pajak. Para termul apa? Ya, baik sahabat sekalian, alhamdulillah, terima kasih menyimak live kami ya. Semoga menjadi wawasan yang baru bagi kita semua. Kami doakan siapapun, baik termul maupun yang akalnya masih maksimal, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan, dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mendoakan Bapak Joko Widodo semoga tetap panjang umur, sehat selalu, sehingga dia tidak ada alasan untuk menghindari panggilan dari pihak kepolisian atau dari pihak hakim. Dan semoga dia diberikan kemampuan dan kesediaan untuk menjalani proses hukum yang berlaku di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat, dan ayo maju terus pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah. Sampai ketemu pada live berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.